Hadir pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir pada ini untuk mengikuti acara press conference Brand Ambassador Klinik Vitology. Terima kasih juga untuk Kak Ruben yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih dokter-dokter dari Klinik Vitology. Tanpa perlu berlama-lama, kami langsung aja persilakan Kak Ruben selaku brand ambassador dari Klinik Vitology untuk memberikan penjelasan tentang Klinik Vitology dan sekaligus alasan Kak Ruben bersedia menjadi brand ambassador di Klinik Vitology. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media untuk menyempatkan waktunya hari ini. Simpel sebenarnya kalau ngikutin klinik ini saya udah nyaman dengan keempat dokter ini, dimana untuk di usia saya yang sudah cukup banyak, jadi saya harus merawat untuk perawatan muka. Dan kalau teman-teman ngelihat saya di Brownies, di acara manapun, jarang sekali acara-acara reguler saya menggunakan bedak, karena saya selalu bilang sama dokter, saya kepengen di TV tanpa make up, jadinya saya pengen senatural mungkin untuk lebih segar gitu. Tapi prosesnya saya menikmati, mungkin teman-teman juga punya lah tayangan muka gua pada saat lagi hancur-hancurnya ya pada saat itu. Jadi dokter-dokter inilah yang menyelamatkan muka saya, dimana itu juga tidak instan ya dok, itu ada prosesnya. Jadi kalau sesuatu yang instan itu ya cepat memang, tapi kalau proses akan kita gunakan lebih lama sebenarnya. Dan kenapa Vitology buat saya di sini tempatnya ya untuk kami khususnya yang datang ini nyaman. Terus appointment sebelumnya juga walaupun saya brand ambassadornya, tapi harus appointment dulu karena memang banyak tamu yang datang, pasien yang datang. Dan di saat era kemarin COVID, kembali Vitology membuat saya nyaman. Semuanya ada protokol kesehatan yang membuat kita nyaman ketika muka kita dipegang. Dan saya sendiri melihat nggak gengsi sih kalau laki-laki harus melakukan perawatan. Buat gue ya karena saya ada di industri hiburan di mana saya bermunculan di depan kamera, jadi saya yang udah kagak tinggi-tinggi banget badan, ya kan, nggak bagus-bagus banget badannya, jadi yang harus dijaga mukanya lah masih bisa bagus gitu. Dan terima kasih Vitology. Di sini saya berterima kasih karena sudah membuat muka saya lebih fresh, saya lebih segar lagi. Dan kemarin memang agak kusam lagi karena corona melanda, jadi berjemur lagi lebih banyak. Seperti yang teman-teman lihat kalau ada yang lihat instastory saya, jadi saya aktif berjemur. Orang 10 menit, 15 menit, gue bisa sejam setengah karena gue takut banget. Dan akhirnya Vitology bilang ya ini udah cukup perawatannya. Jadi kalau sekarang Ruben berapa kali datang ke Vitology? Ya seminggu sekali. Walaupun udah begini tapi masih seminggu sekali, penting. Terus enggak, kadang juga pernah nggak seminggu sekali ya, jadi tidak ketergantungan sih buat saya. Dokter kenapa memilih Ruben ya? Seperti tadi dia bilang kan kaki, terus ya, nggak ganteng-ganteng banget. Wah, dia ngomong. Kenapa Anda? Jadi kita kalau untuk itu waktu itu kita juga ada perbincangan ya, mau saya brand ambassador siapa sih yang bisa mewakili dari klinik Vitology. Yang pasti harus pernah melakukan treatment, kita bisa lihat resultnya. Dan untuk saya sendiri banyak pasien-pasien tuh yang justru nanyain, Kak Ruben tuh diapain sih wajahnya gitu, kenapa bisa ada perubahan dari sekian sekarang gitu. Nah dari situ kita lihat wah ini cocok banget karena udah tahu dokternya, udah tahu treatmentnya, kita udah kenal banget sama seluruh keluarga segala macam, dan memang bisa banget nih mewakili kita. Yang kedua benar tadi dibilang bahwa ya sama perempuan loh, kebanyakan klinik kecantikan perempuan gitu ya, padahal laki-laki juga bisa dirawat dan tidak akan aneh kalau kita treatmentnya benar. Jadi Ruben mukanya diapain sebenarnya dok? Oke, kalau untuk Ruben sebenarnya nggak terlalu jadi kalau dibilang merubah yang drastis, misalnya kita bentukin wajah gitu ya, jadi lebih ke arah perawatan kulit. Apa yang membuat penampilan seorang misalkan laki-laki perempuan menjadi lebih tua, tentu kita kan rawat, kita
bantu gitu ya istilahnya. Jadi mulai warna kulitnya, kesehatan kulitnya, kelembapan kulitnya, termasuk sekarang yang banyak dilakukan di sini tuh infus ya, karena seperti tadi Kak Bem bilang, zaman pandemi begini banyak virus, kita nggak cuman memberikan perawatan untuk wajah atau kulit, tapi untuk kesehatannya, imunitasnya. Jadi kita memberikan treatment yang holistik lah gitu. Kalau sendiri sebenarnya permasalahan di mukanya itu apa sih? Yang dasar. Wah, lu lihat aja di Google tuh ada. Itu udah dahsyat tuh, udah bener-bener Titik terendah gitu ya. titik terendah itu udah bencana lah. Jadi pada saat itu gue pasrah aja. Dok, gue nggak tahu deh gue mesti gimana mulainya. Jadi ya lu mesti rajin ya, datang seminggu sekali normal gitu. Jadi arahan dari dokter ya saya ikutin semuanya. Jadi tangan suntik ini ya infus, oke. Kayak gitu, pokoknya gue udah pasrah aja. Pokoknya kalau gue datang gue pasrahin badan gue, muka gue aja. Apa ya Gitu. udah ngomong Pokoknya udah tahu aja gitu. Pokoknya tiba-tiba gue ada acara jam segini dong, pokoknya harus cepat gitu. Jadi ya gitu aja, sabar. Cuman ya saya percaya sesuatu yang gak instan itu akhirnya bisa dipakai lebih lama. Akhirnya yang ada alergi atau seperti apa kalau Nggak ada. Kan waktu kemarin kan nggak ngerti ya, itu kenapa begitu ya. Jadi saya masih berpikiran positif dengan apa yang terjadi. Jadinya saya percayakan sama dokter. Prosesnya berapa lama waktu itu sampai akhirnya Ini ya. Sebenarnya gini, perawatan dari pertamanya sih buat kita Iya 2 tahun. Tapi pada saat kejadian itu benar. Tapi waktu itu memang nggak teratur kan karena Iya. jadi Ruben tuh juga karena waktu itu disuruh sama Wenda. Iya. Itu kan jadi stigmanya karena cowok ya Ruben ya, masa gue mesti ke klinik gitu kan paginya. Iya. Jadi awal-awalnya juga dipaksa sama ditemenin sama Wenda waktu itu. Jadi nggak ini sekarang. Jadi agak lama karena sibuk juga kan, Iya. saya sering-sering. Pokoknya awalnya tuh gara-gara nganterin Wenda, terus udah kamu coba deh Iya, gitu awalnya. Masih enggak gitu, tapi yang perawatan berikutnya istri saya nemenin, perawatan berikutnya istri saya nemenin. Udahlah, lama-lama sendiri. Jadi kecanduan. Iya. Treatment favorit apa kalau boleh tahu Ruben di Treatment favorit apa tuh dok yang? Dermadi Persel, Iya, Dermadi Persel. Infus. sama Sofia Facial. Iya, apa itu skin itu ya? Ya, Sofia Infus sama Iya. Rose Glow Infus. Iya. Yang paling sering. Kau mempengaruhi penampilan ya ketika muka ada masalah gitu, Iya. mempengaruhi kepercayaan diri di depan kamera terutama pada Iya kamera. pasti. Apalagi muka kusam, kotor. Gue lebih nggak pede gitu. Dan ya karena kan kalau presenter itu kan ya dia ada di depan TV, ya perkataannya ditonton ya sama wajahnya pastinya gitu. Buat aku ya selain penampilan baju dan yang lainnya, wajah itu juga penting menjadi daya tarik untuk pemirsa. Makanya gue bilang dong, gue capek kalau pakai bedak-bedak dan yang lainnya. Gue kepengennya kalau ngikutin bedak setiap hari, gue rasa dari pagi sampai malam nggak copot tuh bedak kayak di muka gitu, dan mukanya nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini enak, saya mau syuting berapa pekerjaan pun satu hari ya saya punya muka juga nggak dia pakai kan gitu. Apalagi mas kalau di dalam studio itu kan lampu, wah ngeri deh gitu. Tapi karena saya melakukan perawatannya seminggu sekali normal ya jadinya rutin lah. Apakah sekarang ini posisi yang sekarang ini adalah yang terbaik menurut Arwin selama? Ya. Oh iya, dari selama saya berkarir ini yang terbaik. Karena juga ini maksudnya nih ya, lu zoom aja ya. Ini ya. Terus kayak gitu gue ngerasa fresh gitu. Terus mau pagi, siang, malam kan ada yang lu lusuh banget deh, ada yang emang benar. Tapi kalau ini gue tuh sekarang fresh, dan perawatan juga normal, cuma seminggu sekali. Terus juga gue nggak ada obat minum, nggak ada, normal aja, hanya krim dari sini aja. Terus rajin perawatan itu kuncinya sih. Cuman terkadang kan orang kalau udah bener nih mukanya udah nggak mau datang lagi. Males. Iya, ntar kalau udah mukanya udah rusak baru datang lagi, membongkarnya susah lagi. Jadi saya kepengennya perawatannya intensif, seminggu sekali rutin. Tapi apa sebelumnya udah pernah coba tempat lain atau memang ini yang pertama dan terakhir mungkin? Ini yang terakhir buat saya, karena ada 4 dokter ini. Kan kalau kita ya mas cocok-cocokan kan ya, kalau ke dokter gitu. Mungkin banyak klinik kecantikan saat ini, tapi buat saya keempat dokter ini tuh
udah megang muka saya dari awal. Jadinya kalau ketika ada apa-apa, mereka udah saling tahu. Si Ruben itu harusnya diginiin tanpa saya mesti menjelaskan lagi. Kenapa tidak bisa ke tempat yang baru? Saya susah mentranslate nantinya. Ini dulu muka gue begini loh, muka gue masuk gue mesti urun lagi ya, capek gitu. Tapi kan kalau dokternya teamworknya sudah kuat, jadi saya pun di sini sudah percaya banget untuk perawatan muka saya. Kok selain Mas biar dokter ini kenalin dulu boleh Ruben dan biasanya spesialis penanganan. Nah ini semuanya masing-masing, silakan ada dokter Selvi, silakan dokter Selvi, ini dokter Edo, ada dokter David, ini emaknya dokter, Nathan, ya ada maminya para dokter. Jadi ya masing-masing ya sudah pasti ada pasien-pasiennya dan yang lainnya, tapi memang keempat dokter ini udah jagoannya di urologi. kok selain buat biar glowing mungkin buat ada efek relaksasi juga gitu kan, penat segala macam jadi lebih rileks aja kalau habis perawatan, ada seperti Enteng gitu kayak muka. Iya, otomatis kayak enteng gitu. Dan terus kan kalau zaman dulu itu muka gue kalau facial itu tusuk-tusuk kan. Kalau ini nggak berasa, tiba serot, tapi gue udah keangkat ya itu semua kotoran. Gitu, ya alat mesinnya juga mahal say. Jadinya, udah dulu kan gue ditusuk, pencet, dia keluar muka bopeng gitu. Dia katanya besok udah sembuh kok, ya iyalah besok. Tapi kalau di sini tuh kita keluar kayak nggak perawatan, masih syuting. Jadi abis dari sini tuh saya masih suka syuting, gitu. Jadi fresh lagi. Jadi long time-nya agak lama ya. Iya. Nggak ada pantangannya gitu. Nggak ada. Secara makanan dan lain-lain nggak ada pantangan. Tapi Bebas. Ada tips khusus mungkin ketika kan seminggu sekali nih Iya. perawatan di hari menjelang selesai syuting pulang, ada perawatan khusus di rumah. Di rumah ya krim-krim dari para dokter aja. Krim-krim dari- Krim-krim pagi, malam. Jadi kalau saya biasanya kalau saya mau ke luar negeri misalnya ke tempat dingin, saya ngomong dulu saya mau kesini pasti nanti ada krim-krim yang sudah disiapkan. Lu bawa ini. Urologi kan terkenal mahal nih. Hah? Urologi kan terkenal mahal nih. Buat saya mahal itu relatif ya. Jadi arti kata mahal itu relatif karena saya rasa urologi malah yang sangat memenuhi kantong kita nih. Jadi sebenarnya Mas, ini saya kan kadang saya suka post di Instastory saya itu tanpa disuruh sebenarnya. Karena menurut saya emang benar itu yang paketan-paketannya yang saya rasa sudah murah di bawah yang lain, dan menurut saya real apa yang saya dapatkan ini ya ini yang saya jadi testimoni sekarang. Simpel aja dong buat teman-teman. Ya. Kenapa sih orang harus ke sini? Harus ke urologi? Iya, kenapa orang harus ke urologi? Buat saya karena urologi ini para dokternya tidak pernah memaksakan atau mengajak kita untuk sesuatu yang kita tidak suka. Misalnya untuk wanita-wanita yang lu dibenang aja tidak pernah dianjurkan, kecuali si pasien yang akan menanyakan bagaimana baiknya gitu, dan itu pun sesuai dengan tekstur mukanya ya dok. Jadi kalau yang nggak cocok juga pasti nggak akan dikasih gitu. Jadi ibaratnya bukan karena sebuah itu jadi semua orang mesti dibenang. Gue nggak ada sama sekali, nggak ada yang benang. Tapi aku ada botox ya dok, ada botox gitu. Tapi ya cuma 6 bulan sekali, botox juga 6 bulan sekali, selebihnya seminggu sekali perawatan normal. Lalu kan biar simpel kenapa nggak oplas aja sih? Enggak lah, gue masih bangga sama struktur gue begini. Gue nggak berani gitu. Dan hebatnya nih yang saya senang, pakai kadang ada beberapa teman-teman saya yang kesini tuh saya bilang, ini testimoni saya secara di lapangan. Banyak yang gue takut ke klinik karena ntar tiba-tiba ada yang mukanya diginiin. Saya bilang, lu lihat muka gue nih, nggak ada yang diapa-apain. Muka gue cuma perawatan normal. Gue udah paling mentok botox. Itu udah paling mentok. Jadi menurut gue ya pas dokter-dokter di sini tidak akan pernah nyuruh lu untuk lu aneh-aneh gitu, lu rubah ini lu nggak akan. Kecuali si pasien, aku mau ini dong. Itu pun kalau tekstur mukanya pas ya sesuai baru disarankan. Tapi jika tidak pasti tidak. Gitu. Dokter, ada promo menarik apa? Menarik. Mungkin gini deh, Saya lihat kan link. ada sempat bilang mahal gitu ya. Iya. Nah sebenarnya enggak juga, karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada produk-produk tertentu yang kualitasnya baik, pasti harganya juga lebih murah. Tapi kita berusaha menghadirkan produk-produk yang
bagus tapi harganya juga bersaing. Kayak contoh tadi pagi Dokter Edo ada sempat sharing mengenai benang ya. Benang dari Korea bisa masih murah ya. Coba kalau Dokter Edo jabarannya benang. Oke, jadi kalau benang kita punyanya benangnya namanya Esat. Mungkin benangnya dari Korea Selatan, harganya jauh lebih murah dibanding benang-benang lainnya yang mungkin yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau dikatakan mahal sih ya relatif, yang penting hasilnya pun juga bagus kayak gitu. Jadi itu kenapa kita bahas tentang benang tadi Pak? Karena orang selalu bilang mahal gitu. Dan ternyata saat ini dipakai di seluruh Indonesia ya. Banyak orang di daerah juga bisa pakai benang ini dengan harga sangat terjangkau. Jadi nggak mesti mahal, Nggak mesti mahal. harus lihat promo-promo kita karena kayak Ruben ini kan banyak penggemarnya Ruben juga pasti mahal lah Ruben Onsu yang pakai gitu. Jadi kita tuh selalu berusaha kayak misalnya kenapa Ruben Accessories ternyata perawatannya Ruben tuh nggak mahal karena ya kita juga nggak mungkin kasih Ruben perawatan yang murah-murah ya, maksudnya pasti ada kualitasnya juga, tapi mesti harus cek Instagram kita bahwa banyak promo-promo buat jadi supaya mukanya kayak artis tuh nggak mahal. Ruben budgetnya sendiri berapa per Ruben? Ini kan setiap minggu per Ruben. Iya. Apa udah ada persiapan? Kalau saya awal brand ambassador itu paketan ya dok, Ya. dapat paketan. Jadi ada yang memang paketan, ada juga yang memang kalau mau coba-coba dulu juga di sini bisa per datang. Jadi harganya mungkin bisa lihat di Instagramnya gitu loh. Kok akhirnya kan yang ikutan Ciwenda ini bukan cuma Koruben tapi Onyo juga ikutan Ya. kadang mungkin seperti apa nih cerita Onyo akhirnya juga seneng perawatan, maksudnya ya merawat supaya lebih ini di panggung seperti itu. Iya, makanya gini, kalau saya itu ketika Onyo juga ikut perawatan karena dia ngelihat saya juga mukanya nggak diapa-apain. Onyo juga takut dengan segala hal. Dia infus juga dia takut, ini juga dia takut, tapi karena dia ngelihat ayahnya juga nyaman, ya jadi dia mau gitu. Kayak misalnya nih dia minggu ini nanya ayah kapan lagi kesini, besok nyawa ayah ke situ gitu. Ayah ikut ya, iya kalau besok Onyo nggak ada kegiatan Onyo ikut. Dan memang untuk secara perawatan dan yang lainnya, kalau saya bilang memang Onyo juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau dia bilang Onyo banyak berubah, ya karena rutin. Dia rutin. Kalau nggak sama saya berangkatnya ya pasti sama bundanya. Perubahan apa sih Kak Ruben? Apa perubahan Pak Onyo sama Kak Ruben yang habis perawatan itu hasilnya gimana? Dia lebih fresh aja di kamera gitu, lebih fresh dan terus tidak menggunakan kalau acara besar sekali yang di malam hari yang pasti saya bawakan saya bedatnya cuma tipis aja. Itu kena lampu aja udah langsung fresh sama kayak orang yang make upnya kayak udah berjam-jam gitu. Jadi ya buat saya harus sesimpel mungkin, apalagi khusus cowok ya gitu. Jadi harus sesimpel mungkin dan saya syuting juga ada yang di jalanan, ada syuting di terik-terik matahari, ada ini. Ya kalau mukanya nggak dimanjain juga ya nanti mukanya marah kan. Gitu. Jadi harus